semua. Selamat pagi juga untuk Mama Papa. Perkenalkan, nama saya Diaken Alicia Parera, biasa dikenal dengan Kak Uci. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya siapkan dulu Alkitab kita adik-adik. Kalau sudah siap membawa Alkitabnya dan membuka Alkitabnya dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai 39. Sebelumnya mari adik-adik kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau berkati, Tuhan mengurapi kami sehingga kami dapat memahami tentang firman dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka bacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 39. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua dan adik-adik semua melihat Alkitabnya ya. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 39. Yesus memulihkan penglihatan orang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, berseru kepada Tuhan. Apa sih adik-adik berseru kepada Tuhan? Nah, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita ada dua hal. Yang pertama, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah menyerah. Adik-adik, menyerah dengan berseru adalah dua hal yang berbeda. Menyerah itu artinya tidak memiliki daya untuk berjuang. Kita hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Sementara kalau berserah itu adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan yang pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita ini. Nah adik-adik, contoh seperti orang buta ini yang duduk di pinggir jalan dekat Yeriko. Dia mengemis dan berseru beberapa kali kepada Yesus. Dan waktu ketika Yesus melintas di pinggir jalan, orang buta ini berseru dan mengatakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang buta ini tidak meminta apa-apa adik-adik. Dia tidak mengeluh tentang penderitaannya. Dan orang buta ini juga tidak untuk dikasihani, memberi uang atau sumbangan. Dia hanya berseru kepada Yesus untuk dikasihani. Nah, adik-adik, kisah sang pengemis ini mau mengingatkan dan mengajarkan kita semua, terutama untuk adik-adik, untuk berani berseru kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Contohnya seperti ketika adik-adik saat mengerjakan tugas dari sekolah atau mengerjakan tugas dari mama papa, ketika merasa kesulitan, adik-adik harus berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan mau membantu adik-adik ketika adik-adik sedang mengerjakan hal yang sulit. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggal diam saat kita berseru kepadanya. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Nah adik-adik, kita mau berdoa lagi untuk bimbingan firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik kita satu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan dan baca. Kiranya renungan ini dan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan selalu ajarkan kami untuk berseru kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk Roh-Mu yang kudus boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi. Salam sehat buat kita semua.